dua narasumber yang akan berbagi informasi tentunya untuk Rencang Karisma di seputaran Boyolali dan sekitarnya. Kita nanti akan mengobrol atau memberikan informasi tentang apa? Tentunya tentang penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat untuk tahun 2025. Seperti apa mekanismenya, syarat-syarat dan lain sebagainya. Langsung saja nanti kita tanyakan kepada narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini. Saya Fauzi akan menemani Anda Rencang Karisma. Dan langsung saja saya sapa untuk narasumber yang sudah hadir. Yang pertama ada Kapten Arhanud Eko Yanu Prasetyono selaku dan Ramil 04 Ampel Kodim 0724 Boyolali. Selamat sore Kapten Eko. Selamat sore Mas Fauzi. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Selamat datang tentunya di Karisma FM. Dan juga narasumber yang kedua ada Kapten CPA Widada Pasi Pers Kodim 0724 Boyolali. Selamat sore untuk Kapten Widada. Selamat sore Mas Fauzi. Selamat datang, terima kasih sudah hadir di Karisma FM untuk sore hari ini. Ini siapa ininya, Pak Widada atau Widodo atau seperti apa ini? Kalau di biasanya Widada. Oh gitu. Oh, okay. Saya sesuaikan saja. Okay. Gitu. Kalau Jawa kan biasanya Widodo gitu kan. Kata Pak Guru ejaan baru, Ejaan menyesuaikan. Yang disempurnakan. Ya. Baik, kita akan berbagi informasi tentunya kepada Rencang Karisma di sore hari ini, untuk khususnya untuk mereka-mereka para generasi muda yang mungkin juga ingin mengabdi untuk bangsa dan negaranya melalui TNI AD. Nah, kebetulan ini dari Kodim 0724 Boyolali ini ada informasi mengenai penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat. Nah, bisa disampaikan terlebih dahulu. Yang pertama ke Kapten Eko dulu. Mekanismenya nanti seperti apa kira-kira untuk penerimaan dari atau rekrutmen untuk yang ingin mendaftar sebagai calon TNI Angkatan Darat ini, Kapten? Baik, terima kasih Mas Fauzi. Betul sekali, untuk saat ini Angkatan Darat telah membuka peluang untuk para generasi muda yang ingin mengabdikan dirinya kepada negara dan bangsa menjadi seorang tentara. Ya. Dalam hal ini Angkatan Darat. Untuk Angkatan Darat saat ini kita membuka peluang untuk para generasi muda ada 3 sumber. Yang pertama adalah sumber dari sarjana, dari KPK. Kemudian ada yang kedua sumber dari Bintara, Bintara dan Tamtama. Adapun perbedaan dari ketiga sumber tersebut, kalau KPK itu berasal dari seorang sarjana dan dia dibentuk untuk menjadi seorang perwira. Langsung perwira ya? Langsung perwira nantinya. Kemudian untuk seorang bintaranya itu berijazah SMA, berijazah ya? Minimal SMA. Dan Tamtama pun sama SMA. Cuman di sini khusus untuk penerimaan gelombang yang ketiga ini ada sedikit spesial nih Mas Fauzi ini. Karena untuk tahun 2025 ini kita sudah melaksanakan rekrutmen sebanyak 2 kali untuk bintaranya, sedangkan 3 kali untuk Tamtamanya. Saat ini yang kita jalani adalah gelombang ketiganya. Untuk gelombang ketiga ini, kenapa saya bilang sangat spesial? Karena ada sedikit perubahan. Dan perubahannya ini sangat luar biasa kalau menurut saya. Karena di gelombang 1 dan gelombang kedua untuk penerimaan ini, itu untuk batas usia itu sampai dengan usia 21 tahun untuk yang gelombang 3 ini? Untuk gelombang 1 dan gelombang 2. Oh, untuk 1, 2. Okay. Untuk gelombang 3 ini ada sedikit perubahan. Itu sampai dengan umur 24. 24, oke. Per tahun 2025 ya? Per tahun 2025 untuk gelombang ketiga. Ya. Kalau untuk gelombang 1 dan gelombang 2-nya masih 21 kemarin. Okay. Nah, itu khusus untuk Bintara dan Tamtama. Sedangkan untuk Tamtamanya sendiri itu sedikit lagi ada perubahan lagi.
dari segi ketinggi badan. Oke. Tinggi badan kalau dulu gelombang 1 dan gelombang 2 itu 160. Untuk saat ini 158. 158 bisa ya untuk gelombang 3. Untuk gelombang 3 158. Kalau batas usia Bintara dan Tamtama sama. Jadi maksimal itu 17 tahun 10 bulan. Kemudian minimal itu 24. Oke. Baik. Jadi seandainya untuk yang gelombang pertama kemarin ini berkaitan dengan tinggi badan dulu. Oke. Kan 160, kemudian sekarang 158 gitu kan. Oke. Yang kemarin mungkin tinggi badannya nggak sesuai, kurang gitu kan, masih bisa daftar yang sekarang berarti. Betul sekali Mas Fauzi. Yang dulu mungkin terkendala sama tinggi badan, sekarang bisa mendaftar. Iya. Yang dulu mungkin umur 21 terakhir dan tidak bisa mendaftar lagi, ya sekarang ada peluang lagi sampai umur 24. Sampai umur 24 maksimal. Oke. Itu ya. Maksimal. Oke. Jadi silakan saja Rancang Karisma untuk kesempatan di gelombang ketiga ini. Kalau mungkin kemarin terlewat informasinya, mungkin ada saudara atau siapapun yang ingin mendaftar, langsung saja bisa mengumpulkan syarat-syaratnya. Sekarang saya ke Pak Widada dulu. Ya. Untuk syarat-syaratnya, tadi kan sudah disebutkan umur maksimalnya di gelombang ketiga ini. Syarat secara lengkapnya apa saja yang harus disiapkan oleh calon pelamar ini nanti? Ya, terima kasih Pak Fauzi. Sebelum saya menjawab persyaratan-persyaratannya, saya menginformasikan yang lebih penting lagi. Iya. Yaitu diantaranya bahwa penerimaan prajurit TNI AD ini tidak dipungut biaya apapun, alias gratis. Dan yang kedua, untuk revisi Undang-Undang TNI yang terbaru, ya, pensiunnya, usia pensiun setelah jadi TNI dari 53 menjadi 55 tahun. Jadi Sekarang ya? diperpanjang ya. Kemudian kita masuk ke persyaratan umum, Mbak ya. Persyaratan umumnya adalah ya kita harus warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nanti dokumen-dokumen yang diperlukan. Oke. Kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya harus setia kepada negara kita, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Iya. Kita harus dibuktikan nggak? Nanti ada blanko atau syarat-syarat yang perlu kita lengkapi, kita tanda tangan, Diisi. ya harus diisi. Oke, siap. Kemudian saat dilantik, usianya yang paling rendah tadi sudah disampaikan tadi 18 tahun. 17 lebih 10 bulan, gitu ya. Paling rendah, yang paling minimal. Kemudian yang selanjutnya persyaratannya adalah tentunya kita tidak pernah tersangkut kriminal. Nah, itu nanti bisa dibuktikan dengan surat SKCK dan lain sebagainya dari Polri setempat. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Nah, nanti ada pengecekan kesehatan, baik kesehatan tingkat 1, tingkat 2, kesehatan jiwa dan lain sebagainya. Kemudian secara umum tidak kehilangan hak pilihnya untuk menjadi prajurit berdasarkan pengadilan. Nah, itu nanti kan ada tadi persyaratannya yang harus diisi dan dibuktikan dengan administrasi tadi. Iya. Itu persyaratan secara umum, Pak Mas Fauzan ya. Kemudian persyaratan-persyaratan lain diantaranya ya tadi ijazah harus MX, SMU atau SMK sederajat. Terus tinggi badan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Komandan, yang itu dari ada perubahan tadi, bisa yang tadinya harus 160 bisa yang sekarang diberikan kesempatan untuk muda-mudi kita, untuk pemuda-pemuda kita jadi 158. Yeah. Kemudian persyaratan lain yang berubah seperti tadi, usia. Kemudian ya usia tadi sudah. Kemudian yang paling penting tadi sudah saya umumkan di depan tadi, tidak dipungut biaya apapun alias
gratis. Ya, jadi secara terbuka gitu ya untuk rekrutmennya ya. Ya, betul. Oke, siap. Begitu Rencang Karisma, jadi nanti silahkan saja untuk panjenengan yang mungkin punya putra-putri di rumah, punya cita-cita ingin mengabdi untuk bangsa dan negara melalui perekrutan dari penerimaan prajurit TNI AD ini bisa melengkapi syarat-syarat yang sudah disebutkan oleh Pak Widada. Nah, kalau ada Rencang Karisma nih Pak Widada yang ingin mendaftar begitu, aksesnya nanti kemana harus mendaftarnya? Nanti kita bisa nyari di link rekrutmen TNI. Nanti di sana muncul rekrutmen TNI, nanti muncul dia ada link angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, jadi dia jadi satu. Para nanti rekan-rekan pemuda milih masuk yang mana. Kalau memang angkatan darat nanti diklik di situ masuk dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Gitu. Atau mungkin kalau datang ke Kodim atau ke Koramil itu bisa nggak? Bisa. Nanti akan kita bantu pasti Mas. Oh gitu. Masalah pendaftaran ini. Jadi untuk pendaftaran lebih lengkap mungkin bisa datang ke Koramil terdekat atau ke Kodim juga bisa. Bisa. Oke, siap. Saya balik lagi ke Kapten Eko. Kalau tadi sudah disebutkan bahwa ada penurunan khususnya untuk tinggi badan dari 160 ke 158. Seandainya ini ada seseorang yang punya bakat khusus gitu, misalnya gitu, dan ternyata mungkin bakatnya prestasinya dari olahraga misalnya gitu, ya. Apakah membuka kesempatan juga untuk bisa ikut di penerimaan pendaftaran ini, Kapten Eko? Misalnya dia punya prestasi tertentu dari bidang olahraga gitu, cuman ternyata tinggi badannya mungkin kurang 1 cm misalnya, bagaimana itu? Kalau itu sudah aturan dari sana. Oh gitu ya? Aturan dari sana dengan tinggi badan sudah dimudahkan menjadi 158. Itu kayaknya tidak bisa. Tetap harus 158. 158. Oke. Kemudian kalau dia memang berprestasi, itu bisa dibuktikan dengan ijazahnya dan sertifikat prestasinya itu nanti